Ai anak laut. Kali ini Kapten Enrik akan mengajak kalian berpetualang di laut lagi nih. Kira-kira Kapten Enrik mau bahas apa ya hari ini? Baik, hari ini Kapten Enrik mau bahas mengenai apa sih yang terjadi ketika kapal dalam negeri melakukan pelanggaran di perairan luar negeri atau negara lain. Apakah akan ditembak dan ditenggelamkan seperti yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan kita, Ibu Susi Pujiastuti, yang dikenal dengan kalimat tenggelamkan? Tidak juga ya teman-teman. Biasanya hal itu dilakukan atas dasar peraturan yang berlaku. Jadi, kali ini Kapten Enrik akan membahas semuanya. So, tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Kali ini Kapten Enrik akan memulai dari UNCLOS tahun 1982 yang biasa disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut. Ini adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Nah, pada pasal 27 UNCLOS tahun 1982 terkait dengan kapal dalam negeri yang melakukan kesalahan di luar negeri. Nah, pada pasal 27 ini yang mengatur tentang yurisdiksi kriminal di atas kapal asing yang melintasi laut teritorial negara pantai. Namun, apabila sebuah kapal dalam negeri melakukan kesalahan di luar negeri, bagaimana peraturannya, Kapten Enrik? Baik, sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu bentuk kesalahan yang mungkin dilakukan kapal dalam negeri tersebut. Mungkin saja kapal dalam negeri tersebut melakukan illegal transshipment di wilayah laut suatu negara yang merupakan pelanggaran hukum nasional negara yang bersangkutan dan melanggar beberapa pasal dari UNCLOS tahun 1982. Dalam kasus ini, negara yang berwenang menangani kapal tersebut adalah negara yang dimana kapal tersebut diberhentikan. Selanjutnya, kapal dalam negeri akan ditangani sesuai dengan hukum dan aturan negara di mana pelanggaran dilakukan, atau negara di mana kapal tersebut dihentikan berdasarkan hukum nasional masing-masing negara. Kapal dalam negeri juga harus mematuhi ketentuan hukum internasional yang berlaku di wilayah negara tersebut. Kira-kira apa ya yang akan terjadi dengan kapal, awaknya, dan perusahaannya? Kapten Enrik akan membahas hal tersebut. Yang pertama, ketika kapal tersebut melakukan pelanggaran, kapal tersebut akan tunduk pada hukum dan peraturan dari negara yang terkena dampak atas kesalahan tersebut. Otoritas negara asing dapat melakukan penahanan kapal atau membawa kapal tersebut ke pelabuhan milik mereka sampai masalah tersebut diselesaikan. Yang kedua adalah pembayaran ganti rugi. Jika kapal tersebut mengakibatkan kerusakan pada lingkungan atau properti, maka pihak pemilik kapal dapat meminta untuk membayar ganti rugi. Yang ketiga, hukum atau denda. Kapal dan pemiliknya dapat dikenai hukum atau denda sesuai dengan peraturan hukum internasional atau lokal yang berlaku. Yang keempat, bagaimana awak kapalnya? Nah, awak kapalnya yang terlibat dalam kesalahan tersebut juga dapat terlibat dalam proses hukum jika mereka dinilai memiliki tanggung jawab dalam hal yang terjadi. Mereka dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku. Yang kelima, bagaimana ini dengan kapalnya? Kapal dapat dikenai sanksi seperti larangan berlayar atau perintah untuk keluar dari perairan negara tersebut sampai masalah diselesaikan. Dalam situasi seperti ini, biasanya pemilik kapal atau perusahaan pelayaran harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien, agar dapat menghindari kerugian yang lebih besar. Melakukan tindakan antisipasi seperti mendapatkan perlindungan asuransi untuk kesalahan yang mungkin terjadi dapat membantu mengurangi resiko kerugian yang ditanggung. Jadi kesimpulannya, meskipun UNCLOS 1982 tidak mengatur secara spesifik mengenai kapal dalam negeri yang melakukan kesalahan di luar negeri, tetapi peraturannya dapat ditentukan oleh hukum nasional negara pantai atau negara di mana kapal tersebut dihentikan. Oleh karena itu, kapal dalam negeri harus selalu mematuhi ketentuan hukum dan aturan internasional di wilayah manapun kapal tersebut berada. Nah, gimana nih anak laut? Pembahasan di atas, apakah kamu sudah mengerti? Jadi, kita nggak asal tembak aja ya. Kalau kalian udah mengerti, kalian tulis di kolom komentar ya.
apa saja yang belum kalian mengerti. Dan jika anak laut memiliki pemahaman yang lain, bisa banget nih kita diskusi di kolom komentar. So, terima kasih yang sudah menonton. Mari kita bersama-sama menjelajahi misteri dan keindahan laut di channel Selat Seputar Laut.